Oke, saya ucapkan selamat sore ya untuk tim 16 dengan dosen pembimbing saya pribadi yaitu Bu Ayu. Untuk tim 16 ini semua akuntansi ya? Ya, semua Ya, Bu. angkatan 2018, kelas malam, pagi, siang? Malam, Bu. Malam, Bu. Malam. Malam ya, malam semua. Oke. Kelas malam ada yang sudah bekerja kira-kira? Atau semuanya tidak bekerja? Sudah dirumahkan, Bu. Sudah, Bu, Sudah di tapi rumah. dirumahkan. Oh, dirumahkan. Oke, baiklah. Nah, oke. Kalau ada yang sudah bekerja, kemudian ingin melakukan pengabdiannya di tempat bekerja, kan nggak apa-apa. Kalian bisa sekalian bekerja, sekalian juga KKN. Tapi kalau ada yang sudah dirumahkan, ketika nanti cocok ya lokasi pengabdiannya dengan tempat mantan tempat kalian bekerja, itu silahkan ya. Jadi untuk tadi pagi kalian udah mendapatkan pembekalan ya dari KKN, dari LPPM. Jadi sudah banyak yang kalian pahami ya terkait dengan laporan yang akan kalian buat. Jadi kalian bisa menggunakan lokasi pengabdian itu adalah di tempat terdekat kalian di rumah ya. Kemudian responden kalian atau mitra kalian itu bisa masyarakat yang ada di sekitar kalian, tapi jumlahnya silakan diperbanyak. Kemudian boleh juga UMKM ya. Kemudian selain UMKM kalian juga bisa menggunakan seperti misalnya organisasi di masyarakat. Contohnya adalah truna-truni misalnya, ibu-ibu PKK, itu silahkan ya. Jadi banyak yang kalian bisa gunakan sebagai mitra pengabdian di sini. Tapi kalau karena saran saya, karena ini artikel akan kita publikasikan, mohon untuk mencari lokasi pengabdian masyarakat yang bagus gitu ya. Jangan misalnya lokasi pengabdiannya hanya warung kelontong gitu misalnya. Itu kan sedikit hal yang bisa kita curahkan. Jadi yang saya inginkan adalah kalian adalah mahasiswa S1 akuntansi. Ya, jadi sudah banyak ilmu yang kalian peroleh di bangku perkuliahan. Gimana caranya agar ilmu yang kalian dapatkan di bangku perkuliahan itu bisa kalian salurkan ke masyarakat. Jadi sebenarnya itu adalah tujuan dari pengabdian masyarakat dari mahasiswa gitu ya. Jadi misalnya kalian mencari UMKM, kalian observasi mereka udah buat pembukuan enggak? Ketika mereka belum membuat pembukuan, kalian ajarin mereka melakukan pembukuan. Ya, jadi pembukuan di sini bisa kalian gunakan kan di Android misalnya itu kan banyak ada aplikasi. Misalnya ada aplikasi Warungku, Kas, Buku Kas, itu kan ada aplikasi-aplikasi. Itu bisa kalian ajarkan ke mereka. Kemudian misalnya adalah mereka punya persediaan kan. Kalian tanya, kira-kira Bapak atau Ibu punya nggak catatan terkait dengan persediaan tersebut? Jadi ada nggak catatan kira-kira kalau sekarang kita tanya berapa sih jumlah persediaannya, mereka bisa tahu atau enggak? Ketika mereka tidak tahu, itu artinya bahwa mereka tidak memiliki pencatatan terkait dengan persediaan. Jangan sampai ketika barang itu ingin mereka gunakan, ternyata barang itu atau persediaan itu tidak ada di gudang mereka. Itu kan menghambat juga dalam melakukan produksi seperti itu ya. Kemudian kalau perusahaannya agak besar ya, kalian bisa tanyakan mereka punya SOP atau enggak. Ketika mereka tidak punya SOP, kalian bisa buatkan SOP yang sederhana sekali. Itu. Nah, ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan seperti itu tidak akan bisa kalian salurkan ketika mitra pengabdian kalian terlalu kecil. Misalnya warung kalian buatin laporan keuangan, mereka nggak akan
merasakan manfaatnya karena dia terlalu kecil skupnya. Jadi minimal kalian ambil yang UMKM. Itu kan mereka mulai merasakan, apalagi mereka misalnya mau kaitannya ke mau minjem uang di bank. Itu kan mereka sangat perlu ya namanya laporan keuangan seperti itu. Jadi kalian jangan sampai ke neraca, laporan laba rugi, nggak harus seperti itu. Jadi cukup buku kas aja. Kalian kan udah paham pasti buku kas ya. Buku kas ada uang masuk, kalian catat di debit. Kemudian ada uang keluar, kalian catat di kredit. Itu aja udah cukup sebenarnya. Oke, temannya masuk lagi satu. Itu aja cukup ya. Jadi nggak usah sampai ke laporan keuangan yang neraca, laporan laba rugi itu enggak. Oke, saya share screen aja ya. Ada sedikit informasi yang saya buatkan PowerPoint-nya agar kalian tidak lupa ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, di sini karena kalian sudah mendapatkan pembekalan dari LPPM, jadi saya di sini membahas terkait dengan teknis dalam pembuatan laporan saja. Ya, jadi ada beberapa catatan saya di sini terkait dengan pembuatan laporan maupun artikel kalian. Yang pertama adalah tidak diperkenankan menggunakan kata KKN. Pembimbing, mahasiswa, kemudian angkatan, atau misalnya pengabdian masyarakat ke 44 periode 2 itu nggak boleh. Ya. Jadi di sini kita akan mengubah mindset kalian. Jadi kalian ubah mindset kalian, jangan menyatakan bahwa kegiatan ini adalah KKN. Tapi kalian mengubah mindset kalian, ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi apapun yang kalian lakukan di sana, jadi kalimat kalian adalah pengabdian masyarakat. Ya, jadi istilah yang kita gunakan itu ada kata pengabdian masyarakat, kemudian responden kita nanti atau orang yang kita ajak dalam KKN itu kita sebut dengan mitra pengabdian masyarakat. Misalnya kalian ke UMKM. Jadi UMKM tersebut merupakan mitra pengabdian masyarakat kita. Ya, jadi ingat dari awal jangan sampai ada kata KKN, pembimbing, mahasiswa, KKN, angkatan 2018 dan lain sebagainya. Tidak. Ya, jadi apa yang kita lakukan di sini adalah murni dilakukannya adalah pengabdian masyarakat. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan dokumentasi. Ya. Pada saat kalian buat laporan maupun artikel, kalian ada foto ya sebagai dokumentasi. Jadi silakan kalian menggunakan pakaian formal seperti kemeja, endek atau batik ya. Nggak usah kalian menggunakan identitas KKN ya atau yang ada logo Unmasnya, nggak usah ya. Kita gunakan yang rapi, formal, yaitu kemeja, endek atau batik. Karena apa? Artikel yang akan kalian buat adalah artikel pengabdian yang akan kita publikasikan di luar. Ya, bisa di jurnal kampus kita ataukah di luar kampus kita. Jadi akan terlihat lebih bermutu ketika kalian tidak menggunakan identitas KKN kalian agar tidak terlihat seperti KKN ya. Jadi ini akan terlihat seperti pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa. Oke. Kemudian yang keempat, di sini adalah kita pada saat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya kalian ke ibu-ibu PKK misalnya, kalian mengajarkan terkait dengan bagaimana kalian membangun suatu usaha. Jadi kalian ngajarin mereka berwirausaha. Ya. Jadi misalnya kalau ibu-ibu PKK kalian bisa ngajarin tentang cara berhias, kemudian ngajarin cara buat kue, itu silahkan
ya. Jadi kalian lakukan pretest dan posttest terlebih dahulu. Jadi kalian siapkan beberapa pertanyaan dalam kuesioner. Jadi berikan pertanyaan yang sama, tetapi mereka akan isi sebelum dan sesudah kegiatan yang kalian berikan. Ya, misalnya kalian ngajarin tentang pembukuan ke UMKM. Jadi kalian buatkan pertanyaan terkait dengan pembukuan. Contohnya, terkait dengan pembukuan, pembukuan itu kan ada, mereka tahu nggak bahwa ada pernah mendengar nggak gitu misalnya, pernah mendengar nggak ada pembukuan buku kas gitu misalnya. Mereka di awal misalnya mereka menjawab tidak pernah dan beberapa pertanyaan lainnya. Kemudian setelah kalian ngajarin mereka cara untuk membuat pembukuan sederhana, setelah selesai kegiatan kalian, kalian kasih lagi kuesioner yang sama pertanyaannya. Ya, misalnya dari awalnya mereka bilang tidak pernah, sekarang setelah dilakukannya penyuluhan, mereka akan menjawab pernah. Atau kalian bisa bertanya bahwa dalam buku kas, dalam buku kas pengeluaran akan dicatat sebelah kredit apa debit gitu. Ya awalnya mereka menjawabnya sebagai debit, itu kan pertanyaan yang salah, jawaban yang salah. Kemudian setelah kalian melakukan penyuluhan, mereka bisa menjawab kredit, itu kan jawaban yang benar seperti itu. Jadi kalian bisa melihat berapa jawaban mereka yang benar dari sebelum dilakukan penyuluhan dan setelah dilakukan penyuluhan, gitu ya. Sehingga dari adanya pretest dan posttest ini, kalian bisa melihat peningkatan yang terjadi. Ya, peningkatannya apa? Apakah terjadi peningkatan yang signifikan nggak dari kalian ngajarin pembukuan tersebut untuk mereka, gitu ya. Jadi bukan hanya secara kualitatif kalian menyampaikan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman, nggak seperti itu ya. Jadi agar artikel yang kalian buat lebih berkualitas sehingga kemungkinan besar untuk diterima di jurnal pada saat kita mempublikasikannya. Paham ya? Kemudian berikutnya daftar pustaka. Ya, ini yang mahasiswa itu paling susah untuk disuruh mencari daftar pustaka di pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya gampang aja. Misalnya kalian pembukuan sederhana, kalian cari aja di internet ya terkait dengan pembukuan. Itu apa? Misalnya laporan keuangan itu apa? Itu kan bisa kalian lihat dari buku akuntansi keuangan itu ada. Kemudian kalian bisa lihat dari penelitian-penelitian. Ya, penelitian-penelitian. Jadi kalian nggak usah memasukkan daftar pustaka ini berupa alamat website, nggak usah seperti itu. Kita artikel karena akan dipublikasikan, kita harus mengisi yang formal ya. Kalian bisa mencarinya di Google Cendikia ya atau Google Scholar. Kemudian yang keenam terkait dengan artikel. Jadi selain kalian membuat selain kalian membuat laporan, kalian juga akan membuat artikelnya. Jadi artikel itu maksimal adalah 6 halaman. Dan include di dalamnya adalah foto kegiatan. Jadi kalau misalnya di laporan pengabdian masyarakat, foto itu akan dilampirkan bagian belakang. Tetapi pada saat di artikel, foto itu akan dilampirkan di mana tempat dia dirujuk. Misalnya telah dilakukan penyuluhan terkait dengan pembukuan sederhana. Kalian jelaskan seperti apa. Kemudian setelah itu kalian mengisi fotonya yang menggambarkan bahwa telah dilakukan penyuluhan terkait dengan pembukuan sederhana. Gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh dari artikelnya, kemudian contoh dari laporannya, tetapi yang saya inginkan adalah dari contoh laporan yang saya berikan, itu kalian bisa membuat yang jauh lebih bagus lagi daripada itu. Kemudian di luaran kalian juga,
Di nomor 7 ya, di nomor 7 kalian juga dituntut untuk membuat surat pernyataan dari mitra. Ya, ini jangan sampai kalian lupa ya. Ini kalian membuat surat pernyataan dari mitra. Jadi mitra itu adalah di mana lokasi tempat kalian melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kalau dia UMKM, jadi yang mengisi surat pernyataan ini adalah UMKM. Ketika dia misalnya PKK, jadi yang mengisi adalah salah satunya, disebut dengan ketua PKK-nya. Itu ya. Kemudian yang nomor 8, kaitannya ke luaran juga. Saya meminta kalian untuk membuat satu publikasi di media massa ya, media massa elektronik. Ini gratis kan ya. Itu adalah publikasi dalam Kompasiana. Jadi LPPM juga menuntut bagaimana agar mahasiswa KKN ini bisa membuat lebih dari apa yang diminta. Jadi sebenarnya hal-hal luaran yang bisa kalian buat selain dari publikasi dalam Kompasiana ini adalah kalian misalnya membuat SOP, ya kan? Kalian buatin mereka SOP. SOP itu merupakan luaran bagi pengabdian masyarakat kalian, itu bisa. Kemudian misalnya kalian buatkan dia semacam buku saku ya, buku panduan dalam membuat pembukuan sederhana, itu bisa. Ya, misalnya kalian ngajarin dia buku kas, ada aplikasi buku kas. Ya, di aplikasi buku kas itu bisa kalian buatkan tutorialnya bagaimana dari step awal membuat akunnya, kemudian sampai ke lainnya. Kemudian misalnya kalian juga selain mengajarkan pembukuan, kalian juga mengajarkan mereka dalam hal pemasaran online. Pemasaran online itu contohnya ada di Bukalapak, itu bisa. Kemudian ada Shopee, itu silahkan diajarkan ke situ. Jadi kalian bisa membuatkan tutorialnya. Dari mereka buka akun, kemudian sampai memasukkan fotonya dan lain sebagainya. Itu silahkan. Ya, itu yang bisa kalian gunakan sebagai luaran dari pengabdian masyarakat ini. Jadi nanti pada saat ujian pun penguji kalian juga akan melihat luaran yang sudah kalian hasilkan, gitu ya. Nah, saya akan membantu kalian di bagian luaran di publikasinya. Publikasi jurnalnya itu akan saya bantu untuk mensubmitkan bagi yang mau langsung submit. Misalnya Elisa udah selesai duluan nih laporannya. Kemudian saya akan proses lebih awal untuk ke jurnal sehingga pada saat ujian KKN ini sudah ada bukti bahwa sudah mensubmit artikel tersebut pada sebuah jurnal. Itu akan sangat baik sekali gitu. Ya. Jadi bisa dari sekarang kalian menyiapkan kira-kira apa yang akan kalian lakukan di mitra pengabdian kalian. Jadi kalau saya berikan gambaran, kalian bisa melakukan yang pertama penyuluhan pembukuan sederhana. Jadi ingat pembukuannya sederhana aja, ya, nggak usah kalian ngajarin sampai ke neraca, laporan laba rugi, nggak usah. Kalian cukup ke buku kas aja cukup. Ya, lebih bagus lagi ketika kalian menggunakan aplikasi ya. Tinggal kalian minta mitra itu mendownload di Play Store aja. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya ke administrasi itu bisa. Mereka nggak punya catatan, mereka nggak punya misalnya list terkait dengan pemasoknya siapa aja. Kemudian klien mereka siapa aja. Mereka nggak punya list, ya daftar. Kalian bisa buatkan mereka daftar apa gitu ya. Itu bisa. Kemudian kalian bisa ngajarin mereka cara kaitannya ke persediaan. Bagaimana cara mengelola persediaannya. Daftar persediaan mereka nggak punya, silahkan dibuatkan. Gitu ya. Kemudian misalnya ada UMKM handicraft.
kalian bisa mengajarkan mereka dalam membuat katalog, ya kan? Katalog nggak usah kalian nggak usah kalian print, cetak, nggak usah, soft copy juga nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi kalian ngajarin mereka cara fotografinya, foto yang menarik itu bagaimana, kemudian kalian buatkan mereka kode barang, kemudian sampai ke katalognya selesai. Itu udah bagus. Jadi sebagai luaran itu berupa katalognya. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Pemasaran tadi saya katakan. Kalian ngajarin mereka pemasaran online. Kalau offline kan zaman sekarang agak susah ya. Ya, agak berkurang. Yang bagus itu adalah pemasaran online. Kalian bantu mereka membuat akun pemasaran online-nya. Seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada? Sudah paham? Atau sudah sangat tidak paham? Oke, lanjut? Saya lanjutkan? Oke. Tadi kaitannya ke ini ya, saya nyambung sebelum saya lupa. Kalian sudah pernah melakukan buat daftar pustaka itu biar gampang, tinggal kalian kopas aja, nggak usah kalian ketik-ketik. Kalian udah bisa? Belum? Oke, kalau belum saya ajarkan. Kalian tinggal cari Google Scholar ya. Jadi Google Cendekia atau Google Scholar yang kalian masukkan ya. Jadi jangan Google biasa tapi Google Scholar ya, Google Cendekia gitu aja kalian cari. Kemudian misalnya adalah kalian mencari laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM misalnya. Ini, ya kan? Ketika kalian mau mensitasi, itu namanya mensitasi ya, jadi merujuk ke artikel orang. Jadi kalian misalnya ada penyuluhan pembukuan sederhana. Kalian tinggal cari aja, misalnya laporan keuangan UKM. Ini ada banyak penelitiannya. Jadi kalian buka satu, kemudian kalian baca kira-kira apa yang akan kalian masukkan ke dalam artikel ataukah laporan keuangan, laporan pengabdian kalian. Misalnya di sini berisi bahwa laporan keuangan adalah laporan yang bla 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 segala macam. Kalian ambil itu kalimatnya, kalian bawa ke laporan kalian. Kemudian biar di daftar pustaka kalian nggak ngetik lagi, kalian tinggal klik yang ini ya, di tanda tanda petik. Kalian klik yang di apa, klik kanan, kalian copy. Ya, kalian copy, kemudian kalian bisa buka satu, kemudian kalian paste, udah masuk ke dalam daftar pustaka kalian. Jadi kalian nggak usah kalian nggak usah ngetik lagi ya dalam pembuatan daftar pustaka. Itu untuk daftar pustakanya ya. Kemudian apa lagi ya? Ke contoh ya, saya berikan kalian yang tadi udah paham ya caranya buat daftar pustaka ya. Jadi gampang ya, kalian nggak usah ketik-ketik lagi, kalian tinggal kopas aja dari Google Scholar. Jadi jangan Google biasa, tapi pakai Google Scholar-nya. Kemudian mungkin saya kasih contoh laporan ya. Oke, sebelum ke laporan kita ke panduan dulu. Oke, kalian ikuti saja di lampiran ya. Di format lampiran, jadi bahasanya di sini adalah laporan pengabdian masyarakat. Ini judul kalian. Nah, terkait dengan topik yang akan kalian angkat,
mohon jangan lagi menggunakan topik terkait dengan penyuluhan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan wabah COVID ya. Misalnya kalian ngajarin cuci tangan, itu kan sudah lewat ya, sudah nggak zamannya lagi kalian mengajarkan mereka cuci tangan, cara mengajarkan mereka menggunakan masker itu udah nggak lagi ya. Jadi salah satunya di situ ada penanggulangan dampak dari COVID-19. Itu jauh lebih bermanfaat ya, penanggulangan dampaknya. Dampak itu kan ada dampak psikologis juga mereka yang kehilangan pekerjaan ya kan. Kemudian dampaknya bagi UMKM misalnya mereka akan kehilangan konsumen. Itu bisa ya. Jadi jangan lagi ada yang ngajarin pakai masker, ngajarin cuci tangan, itu udah nggak diterima lagi ya. Nah, kemudian tim pelaksana nama pertama adalah dosen pembimbing, yaitu nama saya, nama pertama. Yang kedua baru nama kalian. Ya, jadi nggak usah kalian tulis nama dosen pembimbing _2, nggak usah, langsung tulis nama aja. Di mahasiswa juga tulis nama aja langsung. Ya. Kemudian pelaksana juga langsung ya, nggak usah isi kata-kata pembimbing dan juga mahasiswa. Nah, kemudian di sini jarak ya. Kalian harus perhatikan di sini adalah yang diminta jarak perguruan tinggi ke lokasi. Jadi bukan jarak dari rumah kalian menuju ke mitra pengabdian. Jarak dari kampus menuju ke lokasi pengabdian tersebut, berapa kilometer dia di situ ya. Sudah jelas? Kemudian di sini ada jangka waktu pelaksanaan. Jadi bukan maksudnya adalah 1 bulan di mana jangka waktu KKN kalian, enggak. Ya. Jadi kalian nanti membuat program kerja, di program kerja kalian itu kan sudah jelas, kalian tanggal berapa itu ngapain aja. Jadi yang kita tulis di sini, misalnya kalian melakukan penyuluhan pembukuan sederhana. Nah, kegiatan inti berupa penyuluhan itu dilakukan dalam tanggal berapa dan berapa hari. Misalnya kalian hanya lakukan selama 3 hari aja. Jadi kalian isi di sini 3 hari dalam kurung tanggal sekian sampai tanggal sekian. Gitu. Ya, jadi intinya saja yang kalian masukkan di sini tanggalnya. Jadi nggak sampai dengan kalian melakukan observasi, nggak masuk ke situ. Ya. Nah, kemudian biaya di sini kalian bisa, ini nggak ada kaitannya dengan berapa yang kalian tulis harus segitu yang kalian keluarkan, enggak ya. Jadi silakan kalian tulis. Karena apa? Di dalam pengabdian masyarakat, apapun yang kalian lakukan itu harusnya ada dana yang kalian keluarkan. Misalnya kalian melakukan kegiatan penyuluhan pembukuan. Kalian anggap aja dalam kegiatan penyuluhan itu kan ada biaya yang kalian keluarkan. Misalnya ada biaya konsumsi, ada biaya transportasi kalian ke sana. Kemudian kalau itu menggunakan Zoom, ada biaya internet di dalamnya. Kemudian ada untuk diri kalian sendiri sebagai penyuluh, kalian anggarkan berapa untuk honor kalian. Seperti itu. Ya, kalian isi aja di situ, nggak apa-apa. Tidak akan dituntut untuk dikeluarkan biaya tersebut. Karena semua kegiatan pengabdian masyarakat kita anggap itu pasti ada biayanya. Gitu ya. Tidak dituntut ya untuk kalian keluarkan. Nah, di sini nanti akan saya berikan nama lengkap dan juga NIDN saya biar kalian nggak ada yang salah ya dalam pembuatannya. Kemudian tanggal bisa kalian buat pada saat kalian menyelesaikan atau ACC dari laporan akhir kalian, silakan kalian buat langsung tanggalnya, tanggal berapa. Kemudian berikutnya ada kata pengantar, ingat diisi nama ya. Jangan cuma rektor Unmas, ketua LPPM, enggak. Kalian isi nama rektor kalian siapa. Bapak bla 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 selaku rektor Unmas Denpasar. Kemudian Bapak bla 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 selaku ketua LPPM dan seterusnya. Tolong kalian isi
nama. Karena kalau nggak isi nama, ini kurang apa ya? Kurang etis rasanya ya kalau kalian nggak ngisi nama, padahal kalian tahu namanya siapa. Kemudian di sini daftar isi, nih bisa kalian lihat ada analisis situasi. Ya, di analisis situasi ini apa sih yang harus kalian jelaskan? Yang harus kalian jelaskan di analisis situasi adalah terkait dengan kondisi dari mitra pengabdian kita. Ya, kondisi di sini bisa kalian masukkan lokasinya mereka di mana, kemudian apa yang terjadi selama sebelum dan setelah terjadi COVID atau pandemi. Ya, kemudian apa saja yang menjadi ciri khas dari mitra kita. Misalnya kalian pengabdian masyarakatnya itu pada UMKM handicraft. Kalian bisa menjelaskan pendiri usahanya siapa, kemudian sejarah berdirinya silakan kalian masukkan di analisis situasi, kemudian barang apa saja yang mereka jual itu silakan, kemudian berapa omsetnya silakan kalian jelaskan. Jadi semua terkait dengan situasi mitra kita itu silakan kalian masukkan ke situ. Ya. Jadi semua istilahnya apa yang mereka punya kalian jelaskan semuanya di analisis situasi, ya. Kemudian setelah itu ada perumusan masalah. Jadi perumusan masalah di sini bukan dalam tanda tanya. Ya, apa masalahnya mereka di situ? Misalnya mitra tidak memahami cara membuat pembukuan sederhana, buku kas, sehingga mitra kurang mengetahui kondisi dari usaha mereka. Itu. Kemudian yang kedua misalnya mitra hanya memahami terkait dengan pemasaran secara offline, di mana pada saat pandemi ini konsumen jarang yang datang ke lokasi karena takut ya terkena COVID-19. Kemudian yang berikutnya 1.3 baru solusinya. Dari permasalahan di nomor 1.2 kalian berikan solusinya. Misalnya permasalahan yang pertama adalah dia nggak paham cara membuat pembukuan sederhana. Maka solusinya adalah dengan melakukan penyuluhan terkait dengan pembukuan sederhana. Kemudian ada penyuluhan terkait dengan pemasaran online dan seterusnya, gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan silahkan kalian buat. Nah, kemudian di hasil kegiatan nanti, di ketercapaian, kalian bahas di situ dari apa yang ingin kalian lakukan di mitra kalian, kemudian apakah sudah semua tercapai? Ya, yang saya harapkan adalah semua yang kalian akan lakukan itu semua tercapai ketika kalian membuat bab di sini, hasil kegiatan. Tetapi kalian juga uraikan faktor pendukungnya apa dan juga faktor penghambatnya. Ya, faktor pendukung misalnya apa? Kalian mau melakukan penyuluhan terkait dengan pembukuan sederhana. Faktor pendukungnya apa? Kalian ingin ngajarin mereka lewat aplikasi. Pendukungnya yang mereka memiliki medianya, yaitu berupa HP yang mereka gunakan. Ya, kemudian mereka juga mendukung dalam artian mereka mau mengikuti penyuluhan dan bersedia untuk membuat pembukuan tersebut dalam operasional UMKM tersebut. Itu sudah merupakan faktor pendukungnya. Ya, jadi mereka sudah antusias mengikuti penyuluhan dan juga mau melaksanakan atau membuat pembukuan tersebut dalam operasional sehari-harinya. Sedangkan faktor penghambatnya apa? Apa kira-kira penghambatnya ketika kita mau mau menuju ke online misalnya? Sinyal
sinyal di lokasi tersebut nggak terlalu bagus, misalnya terlalu ke pedesaan, sinyalnya nggak bagus, ya nggak apa-apa, sebagai faktor penghambatnya, gitu ya. Dan lain sebagainya. Silakan kalian yang lebih memahami apa faktor pendukung dan juga penghambat ketika kalian melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kemudian partisipasi masyarakat, ya. Jadi partisipasi masyarakat di sini bagaimana mereka berpartisipasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan. Jadi pada saat kalian melakukan observasi, mereka sudah melakukan partisipasi. Dalam artian apa? Mereka memberikan informasi terkait dengan apa yang kalian inginkan. Kalian nanya masalah, mereka mau mengungkapkan masalahnya. Kalian nanya barang apa aja yang mereka mau memberikan informasi. Itu merupakan salah satu partisipasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, mereka bersedia mengikuti kegiatan penyuluhan. Itu sudah termasuk dari partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, mereka bersedia untuk membuat pembukuan sederhana ke depannya secara mandiri tanpa didampingi oleh kalian. Itu sudah masuk ke dalam partisipasi masyarakat, gitu ya. Kemudian untuk lebih luasnya lagi, mereka misalnya kalian ngajarin ibu-ibu PKK, ya. Kemudian ibu-ibu PKK ini kemudian mengajak masyarakat lainnya untuk melakukan sesuatu. Itu sudah termasuk partisipasi dari masyarakat juga. Jadi masyarakat lain selain mitra juga ikut berpartisipasi di sini. Dalam apa? Silahkan kalian tuliskan. Gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Ini juga daftar pustaka. Kemudian kalian ingat di sini ada lampiran. Lampirannya yang pertama adalah surat pernyataan mitra. Ya. Yang kedua adalah foto kegiatan. Jadi ini yang saya katakan berbeda antara laporan dengan artikel ya. Kalau di laporan, foto kegiatan itu dilampirkan. Sedangkan untuk di artikel, mereka masuk ke dalam pembahasannya. Ya. Ini adalah surat pernyataan kerjasama sebagai mitra. Ini mohon sekali di awal itu memang sudah dikatakan kepada mitra kalian. Ini wajib mereka setuju dulu, baru kalian bisa melaksanakan ya. Jangan sampai kalian melaksanakan dulu, kemudian kalian mintain surat pernyataan, mereka tidak bersedia, kan sulit. Ya. Jadi nama mereka siapa, jabatan mereka apa, misalnya pimpinan, ya. Nama kelompoknya, misalnya UMKM apa, alamatnya di mana. Gitu, silakan. Ya, ini terkait dengan video, silakan. Ini adalah artikelnya. Ya, sebenarnya untuk artikel ini adalah ringkasan dari laporan yang kalian buat. Itu aja ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas kah? Adakah? Apakah sudah jelas? Izin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya terkait kuesionernya, Bu. Jadi kan rencananya saya itu akan melaksanakan pengabdian masyarakat itu di UMKM pengrajin perak di desa saya. Nah, di sini itu yang akan maksudnya proker yang akan saya angkat itu tentang penyuluhan pembukaan sederhana dan pemasaran produknya itu via platform seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Terkait kuesionernya itu, berarti begitu saya hari pertama mendatangi UMKM itu langsung saya bawa, dan di dalam kuesioner itu mencantumkan pertanyaan-pertanyaan terkait proker saya itu ya, Bu? Tidak harus pada saat observasi, ya, tidak harus. Jadi pada saat observasi kan kalian
Artinya kalian pada saat observasi kan baru mencari masalah ya. Masalah apa sih yang ada di mitra kalian? Itu baru seperti itu ya. Ketika kalian sudah melakukan observasi, kalian sudah deal dengan mitra kalian, oh berarti ini yang akan kami lakukan, seperti itu misalnya. Jadi tanpa adanya mitra kalian itu setuju dengan apa yang kalian mau lakukan kan susah juga gitu. Jadi yang di awal kalian lakukan adalah observasi dulu, kira-kira apa masalah yang ada di sana yang bisa kalian angkat untuk kegiatan KKN ini, pengabdian masyarakat ini. Kemudian kalian mencoba untuk mencari surat pernyataan terlebih dahulu ya, biar aman. Kemudian kapan kalian mau memulai kegiatan? Misalnya kalian mau penyuluhan pembukuan sederhananya lagi 2 hari. Bisa aja sebelum kalian melakukan penyuluhan, kalian kasih dulu kuesionernya. Seperti itu. Jadi sebelum kalian melakukan penyuluhan aja langsung di hari H itu, kalian kasih dulu kuesionernya, baru kalian mulai untuk memberikan penyuluhan. Kemudian misalnya kalian penyuluhannya 3 hari, berarti setelah hari ketiga kalian kasih kuesionernya yang post testnya, itu bisa ya. Kalau saya kasih contoh ya terkait dengan artikel, sebentar. Yuk ke sebentar. Oke. Ini ada contohnya ya terkait dengan artikel, tapi di sini karena masih yang di awal COVID, jadi masih diizinkan terkait dengan pencegahan COVID-19 ya. Untuk sekarang kan tidak diizinkan ya. Jadi seperti ini caranya kalian membuat artikelnya. Jadi nama pertama adalah nama dosen tanpa gelar ya di sini ya. Kemudian nama kedua adalah nama kalian sebagai mahasiswa. Kemudian email saya ya, nanti saya akan berikan emailnya. Kemudian kalian buat abstrak. Kemudian analisis situasi. Kemudian ini permasalahannya. Jadi permasalahan tidak usah dalam tanda tanya ya. Kemudian solusi yang diberikan. Metode pelaksanaannya itu bisa metode penyuluhan, metode pelatihan ya. Metode praktek itu bisa, kemudian hasilnya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan saya kirimkan ke grup ya, biar kalian bisa ada contohnya. Nah, seperti ini misalnya. Dia rekapitulasi kuesioner upaya pencegahan COVID-19. Ya. Jadi di sini dia punya beberapa soal kuesioner. Jadi ini silahkan kalian buat-buat aja, ataukah kalian mau mencari di internet, kalau misalnya ada silahkan kalian gunakan ya. Nah, ya di sini jangan sampai respondennya itu cuma 3, cuma 2 ya, kalian bisa buat lebih banyak lagi. Nah, kemudian persentase jawaban benar. Kalau di sini yang digunakan adalah persentase jawaban benar. Kalian bisa tahu apa jawaban yang sebenarnya, ya, jawaban yang benar, kemudian kalian lihat jawaban mereka tuh gimana untuk di awal. Ya. Kemudian sesudahnya berarti di sini terjadi peningkatan, ya kan? Jadi akan terlihat sekali kinerja kalian pada saat kalian melakukan pengabdian masyarakat. Gitu. Cuman di pengabdian ini memang tidak terlalu strike ya dibandingkan dengan skripsi kalian. Nggak usah ada form ekspedisi segala macam, itu nggak usah ya. Yang penting kalian ketika kalian ditanya oleh si penguji kalian bisa menjawab, kemudian kalian bisa membuat ini dengan baik. Ya. Nah, seperti ini misalnya. Di sini mereka membahas tentang apa, langsung kalian kalian isi fotonya. Jadi tidak usah dilampirkan di bagian akhir artikel ya, kalian langsung masukkan di dalam. Dia menjelaskan tentang apa, kalian langsung isi gambarnya. Ya. Dan mohon foto yang kalian kirim, kalian gunakan sebagai dokumentasi, mohon tetap ada protokol kesehatannya. Ya, jangan sampai membuka masker ya, karena tetap menjaga protokol kesehatan.
Kemudian di sini dan lain sebagainya sampai ke bawah ya. Kesimpulan sampai ke daftar pustaka. Jadi jangan menggunakan daftar pustaka yang sifatnya website semua, enggak ya. Jadi gunakan yang ada di Google Scholar saja. Oke. Kalau untuk program kerja yang kalian buat, kalian bisa minimal 2 program kerja ya. Jadi jangan hanya 1 program kerja saja. Ini kembali kepada bagaimana caranya kita untuk mempublikasikan artikel kalian. Jadi ketika kalian bawa artikel kalian itu ke jurnal, itu kemungkinan ditolak itu besar ya untuk dipublikasikan. Mereka akan melihat juga isinya bagaimana. Masa pengabdian masyarakat di warung, di dagang rujak gitu kan nggak mungkin. Kayak mereka nggak akan terima yang seperti itu. Jadi tugas kalian sekarang pada saat observasi, carilah lokasi pengabdian yang memang bagus, yang cocok untuk kalian yang cocok untuk kalian publikasikan di artikel. Jadi nanti ketika kalian tamat S1, kalian udah punya 2 publikasi ya. Yang pertama adalah publikasi pengabdian yang ini, kemudian yang kedua adalah publikasi skripsi kalian. Ya, skripsi kalian itu pasti akan dipublikasi. Ya, saya kasih contoh untuk laporan ya. Tetapi yang saya minta kalian jauh lebih baik dari ini. Ya. Yang ini misalnya adalah laporan pengabdian masyarakat meningkatkan pendapatan dan pengetahuan pelaku UMKM di masa pandemi melalui pelatihan digital marketing dan tradisional marketing di toko kupu-kupu tradisional Weaving Songket Sidemen. Ya, jadi ada nama saya dan ada nama mahasiswa. Di bagian sini silakan digunakan ininya ya, gunakan titelnya ya, gelarnya. Seperti ini. Jadi di sini jaraknya misalnya 31 km dari perguruan tinggi, jangka waktu pelaksanaannya hanya 5 hari. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, gitu aja. Ya. Kemudian ini nama rektor kita dan nama ketua LPPM-nya. Siapa tahu ada yang belum tahu siapa rektornya. Kemudian di sini misalnya analisis situasi. Silahkan kalian isi. Ini sebenarnya lebih terlalu sedikit ya analisis situasinya ya. Nanti akan saya berikan contoh analisis situasi yang jauh lebih kompleks sebagai gambaran untuk kalian ya. Kalau yang ini digambarkan seperti ini. Jadi kalian misalnya tempatnya adalah di Desa Sidemen, kalian bisa menjelaskan terkait dengan Desa Sidemennya, kemudian baru mengkerucut ke UMKM yang kalian angkat ya. Kemudian rumusan masalah, solusi, ini juga nanti akan saya berikan contohnya ya. Kemudian pelaksanaan. Kalian buat seperti ini. Jadi silakan yang kalian masukkan itu hanya pada saat pelaksanaannya saja. Jadi terkait dengan pembekalan KKN itu nggak usah dimasukkan. Kemudian ada observasi boleh juga tidak kalian masukkan kan. Kalian menuju ke pelaksanaan kegiatan saja. Karena judulnya di sini adalah pelaksanaan. Ya. Misalnya penyuluhan, itu silahkan. Kemudian di sini memberikan solusi pretest dan posttest. Nih. Timnya itu ada 2, tetap ya. Jadi ada nama saya dan ada nama kalian. Metode ya kalian isi juga di sini ada pretest dan posttest. Kemudian hasilnya. Jadi hasilnya itu bisa kalian
katakan bahwa telah terjadi peningkatan. Ya, tadi seperti yang di artikel yang saya sampaikan, itu kan terlihat jelas peningkatannya bagaimana. Sedangkan kalau di sini kita menyatakan hanya berupa kualitatif aja, terjadi peningkatan, tapi tidak ada dalam bentuk kuantitatifnya. Itu kurang baik ya. Jadi melihat dari yang sebelumnya yang kurang baik artikelnya, maka LPPM meningkatkan dengan cara harus ada yang namanya pretest dan post-test. Jadi seperti ini ya. Nih, partisipasi masyarakat mengajarkan. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan langsung bertanya. Sore, Bu. Iya. Saya mau bertanya, Bu. Jadi saya kan berencana mau pakai salah satu UMKM pengrajin topeng di desa saya. Nah, UMKM tersebut itu berdiri karena pelaku usahanya itu terkena dampak COVID-19. Jadi dia mendirikan usaha UMKM pengrajin topeng itu. Jadi bagaimana cara saya untuk mengisi penjelasan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah COVID-nya itu, Bu? Terima kasih. Bisa aja sejarah dia berdiri itu karena apa, kan bisa kalian menjelaskan. Misalnya dia ada di Gianyar, kita tahu bahwa Gianyar itu adalah budayanya sangat kental sekali. Itu bisa kalian masukkan di awal-awal, kemudian bisa aja kenapa dia bisa tertarik mendirikan UMKM topeng, itu kan bisa. Tapi tidak harus juga sejarahnya ya, makanya sekarang akan saya kasih contoh juga analisis situasi yang jauh lebih mendetail ya, biar kalian ada ada gambaran juga. Sebentar, saya coba kasih yang contoh yang saya punya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan ya, sambil menunggu. Oke, sebentar, saya share screen. Ini contoh dari analisis situasi ya. Analisis situasinya, cuman ini adalah pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Jadi mungkin yang saya lakukan ini karena dosen akan jauh lebih kompleks ya, dan memerlukan dana. Yang kalian buat itu kan yang tanpa dana sebenarnya ya. Oke, analisis situasi. Jadi bisa, kalau yang ini yang saya buat ini adalah terkait dengan handicraft. Ya, Abdimas Iron Handicraft, jadi kerajinan besi ya. Jadi kerajinan besi itu digunakan untuk apa? Apa manfaatnya? Dia not responding. Ya, kerajinan besi itu manfaatnya untuk apa? Ya, saya jelaskan di kenapa ini tidak mau turun? Saya jelaskan di analisis situasi bahwa adanya suatu, ini misalnya nuansa etnik ya, dalam ruangan menempatkan perhiasan interior. Jadi berbagai interior merupakan kerajinan ini kita dapat ya dari rancangan si ini gitu misalnya. Ya, itu bisa. Jadi saya menjelaskan di sini terkait dengan bahwa hiasan itu akan memberikan nuansa etnik dan antik dalam suatu ruangan. Jadi estetikanya akan jauh lebih terlihat ketika suatu ruangan itu dihiasi dengan hiasan-hiasan ya. Dan terlebih lagi hiasan tersebut
juga bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya untuk hiasan, tetapi dia juga bermanfaat. Misalnya apa? Tempat asbak misalnya. Jadi ada estetikanya tapi bermanfaat juga. Seperti itu. Ya, itu bisa dijelaskan di sini sebenarnya terkait dengan barang yang diproduksi oleh mitra kita. Nah, kemudian kondisi existing atau unseen situasinya bisa apa aja yang kalian lihat di tempat mereka. Misalnya apa aja barang-barang yang mereka produksi. Kemudian di sini dari proses produksi pembuatan iron handicraft itu tahapannya bagaimana? Silahkan kalian jelaskan di situ. Ya, saya jelasin semua di sini apa aja yang mereka lakukan, produksinya itu dari apa ke apa, saya bisa menjelaskan di situ. Kemudian setelah itu, nah ini misalnya, setiap harinya mitra mulai berproduksi dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian dia juga pekerjanya merupakan masyarakat sekitar lokasi. Di antaranya adalah dia punya berapa pekerja, itu silahkan kalian jelaskan juga. Misalnya satu pekerja untuk ngelas, terus dia sebagai apa, pekerja lainnya untuk ngapain aja. Itu kan termasuk kondisi yang ada dalam perusahaan atau UMKM-nya. Dia memproduksi sesuai dengan pesanan misalnya, dan lain sebagainya. Kalau dia memproduksi kemudian punya mitra yang bertugas untuk marketingnya, membantu marketing, silahkan dituliskan juga di sini. Ini misalnya di Tegalalang dia menjual. Ya, kemudian selain di situ dia juga bawa ke pasar seni misalnya, silahkan. Ya, berapa order dia setiap bulannya? Dia mampu memproduksi berapa? Dia mampu menjual berapa? Silahkan kalian tuliskan juga di sini. Jadi banyak hal ya yang bisa kalian tuliskan, karena apa yang kalian ketahui dari mitra kita, silahkan kalian masukkan saja semuanya di sini. Jadi omsetnya berapa, silahkan ya. Jadi pretest dan posttest juga bisa dalam angka ya. Jadi misalnya berapa omset mitra sebelum adanya marketing online marketing. Kemudian setelah online marketing terjadi peningkatan atau enggak. Cuman karena kita cuma sebulan ya, mungkin enggak terlalu terlihat ya, baru sebulan, terus kalian pertengahan bulan baru buatin digital marketingnya, enggak mungkin langsung tiba-tiba melompat ya drastis untuk peningkatannya gitu. Tapi minimal terjadi peningkatan dalam kaitannya ke jumlah media yang mereka gunakan dalam marketingnya. Ya, awalnya cuma offline aja, sekarang udah punya offline dan online. Ini ya. Seperti ini. Jadi dari kondisi existing ini bisa terlihat apa masalah dari mitra kita. Tanpa kita harus bertanya masalahnya apa. Ini misalnya seperti ini. Ini dia punya lemari tempat nyimpen orderan. Jadi contoh sampel itu ditaruh semua di sini. Kita lihat ini kan berantakan banget gitu loh. Ya, tanpa kita nanya apa masalahnya, tanpa kita tanya, kita bisa melihat dari kita melakukan observasi. Jadi kita bisa melakukan pengabdian masyarakat. Kalau saya di sini pengabdian masyarakatnya saya beliin dia lemari tempat memajang sampel. Kalau kalian itu bisa menuju ke kalian bantu mereka untuk menata. Jadi walaupun nggak beliin lemari, kalian membantu untuk menata aja, biar nggak seperti ini tampilannya. Itu kan udah bisa. Itu namanya juga sudah pengabdian masyarakat, membantu mereka, bukan cuma merapikan, tetapi ketika nanti ada repeat order, ini kan contoh produk sampel yang diberikan oleh si pemesan ya. Ketika nanti mereka mau mesen lagi, mereka akan kesulitan di sini mencari mana sih contohnya yang kemarin gitu. Kalian bisa membantu mereka di sana gitu ya. Kemudian seperti ini misalnya. Ini karena dia besi, jadi besinya banyak berserakan. Kita tahu kalau besi berkarat kemudian kena badan kita itu kan tetanus. Untuk mengurangi ini silahkan kita rapikan. Ini termasuk pengabdian masyarakat juga. Yang penting apa yang kalian lakukan terkait dengan yang seperti ini, kalian harus punya foto.
sebelum dan sesudah. Jangan langsung kalian bersihin, kemudian kalian nggak punya foto sebelumnya. Itu yang susah. Ya, kalian nggak mungkin lagi udah kalian bersihin, kalian berantain lagi biar kalian punya fotonya. Kan nggak mungkin seperti itu. Gitu ya. Yang penting kalau apa yang kalian lakukan, foto dia sebelumnya apa, sesudahnya apa. Ya, ini juga seperti ini. Ini atapnya bocor, itu kan masalah juga, kondisi juga. Cuman kalian kan nggak mungkin bantu mereka untuk beliin ini, kan nggak mungkin. Dana kalian tuh jangan sampai terlalu banyak di situ ya. Kemudian dan lain sebagainya di sini banyak ya. Nih misalnya saya bilang di sini, mitra belum melakukan pencatatan mengenai kas masuk dan kas keluar atas produksinya, sehingga mitra belum dapat memastikan posisi keuntungan usahanya. Nah, nggak apa-apa saya bilang seperti itu. Nah, terus misalnya saya katakan di sini yang biasanya mengorder itu kan banyak kan wisatawan asing ya, karena banyak saya katakan di atas bahwa yang memesan itu adalah untuk kebutuhan Natal ya. Sementara mereka nggak paham tentang bahasa asing. Saya bisa ngajarin dia tentang bahasa asing. Karena orang yang saya ajak untuk melakukan pengabdian masyarakat adalah dari FKIP Bahasa Inggris. Saya bisa ngajarin mereka bahasa Inggris. Gitu. Terus di sini mereka nggak punya papan usaha. Dia udah punya seperti ini. Nama usaha. Misalnya kalau UMKM tempat kalian melakukan usaha belum ada nama UMKM-nya, silahkan kalian buatkan nama UMKM-nya. Ya, nama UMKM itu silahkan. Banyak hal ya yang bisa kita isi di sini. Sebenarnya ini permasalahannya. Solusi. Kalau di sini saya solusinya adalah memberikan produk ya. Kalau kalian kan enggak. Target luaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi luaran kalian nanti kan ada berupa ini ya, publikasi, media jurnal nanti, kemudian media massa, elektronik juga. Kemudian selain itu terjadi peningkatan apa aja dalam mitra kalian. Ya. Dan lain sebagainya. Kalau ada yang membuat buku ataupun buku panduan tadi saya katakan, SOP lain sebagainya, silahkan. Itu sebagai luaran kalian ya, akan lebih baik lagi. Nih partisipasi mitra. Kalau saya di sini berpartisipasi dalam dana, misalnya apa? Si mitra kita nggak punya ini loh, nggak punya papan usaha. Kemudian mereka mau berpartisipasi, saya punya uang kok, tolong buatin gitu. Mereka itu masuk ke partisipasi namanya, partisipasi dalam bentuk dana dalam memberikan. Kalian cuman otak kalian aja yang jalan, jadi ilmunya adalah loh ini ada usaha tapi nggak ada plang usaha. Ini kan susah mereka tahu bahwa ini ada UMKM seperti ini gitu. Kalian kasih tahu mereka ini harus ada ini loh, tapi kalian nggak boleh maksa ya. Kalau mereka antusias, oh ayo kita buat gitu, silahkan. Tapi jangan sampai maksa, Bapak keluarin uang. Seperti ini, enggak ya. Itu aja ya. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Ada kira-kira yang ditanyakan? Selamat sore, Bu. Saya izin bertanya. Ya. Kalau untuk pemilihan UMKM itu boleh di desa sebelah gitu atau harus di desa kita yang kita pilih, Bu? Nggak apa-apa di mana aja. Cuman kan LPPM tidak berani memaksa kalian untuk ke suatu desa kan, karena apa? Sekarang kan zaman seperti ini gitu. Ya, cuman itu aja sih masalahnya. Tapi kalau kalian yang menginginkan, kalian mau ke desa mana, itu silahkan. Gitu, ya. Nggak harus. Kalian rumahnya di Denpasar, tapi kalau kalian kampungnya misalnya di Tabanan, kalian mau ke Tabanan ya silahkan. Nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya, Bu. Makasih, Bu, ya. Kalau kalian mau ngambil UMKM,
tolong UMKM-nya yang cocok untuk dijadikan mitra gitu aja pesan saya ya. Jangan yang terlalu kecil, karena yang terlalu kecil kalian mau kasih program kerja itu susah nanti. Ya, gitu aja. Kira-kira kalian udah punya lokasi mitra nggak? Kalau tadi Ari Marlina udah punya. Siapa lagi yang udah punya? Siapa yang sudah punya? Elisa sudah punya lokasi? Saya rencana pakai UMKM tekstil busana adat Bali, Bu. Tekstil. Berarti dia membuat ya? Ya, dia produksi sendiri. Oke. Kalau yang seperti itu, kalau UMKM itu jauh lebih banyak yang bisa kita explore ya. Misalnya katalog itu kan pasti mereka butuh. Marketing mereka butuh ya. Kemudian mereka kan karena produksi, kalau memproduksi pencatatan itu mereka juga penting. Persediaan mereka juga punya ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian explore dari mereka gitu ya. Kalau Elsa sudah punya lokasi? Belum, Ibu. Oh, belum. Berarti besok baru mencari-cari. Gak apa-apa, masih ada waktu ya. Kalau Widya Kris, siapa tuh? Desa Made Widya? Sudah, Bu. Di mana? Di kampung saya pengrajin topeng gitu, Bu, tapel. Oh, yang tadi ya, tapelnya. Oke, bagus. Oke. Saya ke Dwi Permatasari. Iya, Bu. Saya rencananya maunya di tailor gitu, Bu, UMKM tailor. Apa? UMKM khusus untuk bikin-bikin baju gitu. Oh, tailor. Apa sih namanya? Tukang jahit gitu maksudnya ya? Iya. Apa yang bisa diambil di situ kalau di tukang jahit? Mungkin Tapi tempatnya gede nggak? Saya masih nyari-nyari juga sih, Bu. Mau Kalau cuma yang kecil ya susah ya. Coba dicari lagi ya. Kalau misalkan minimarket tapi agak kecil gitu, boleh minimarket ya? Kan juga minimarket ya, mini ya. Pasti. Tapi dia ada jualan, dia soalnya semua gitu sih dijual, Bu. Kan jual sembako juga, terus jual kayak rujak gitu juga jual. Ya, iya, semua gitu dijual. Tadi makanya waktu Ibu bilang kalau bisa kayak jangan sih jual rujak gitu, saya kemana ya? Apa pakai? Ada minimarket jual rujak. Iya, soalnya kan lagi kondisi kayak gini. Sore kamu ngomongin rujak, bikin saya ngiler. Kondisinya lagi kayak gini, kemana dijual jadinya, Bu? Canang dijual juga jadinya sekarang gitu. Oke, saya boleh kok kayak gitu dipakai, Bu. Sebenarnya lokasi tempat kita melakukan observasi kan belum tentu kita yang menentukan saya harus di sini gitu kan. Tergantung dari permasalahan apa sih yang ada di situ gitu. Kalian bisa nggak mengeksplor permasalahan apa yang ada di situ plus apa yang akan kalian lakukan di situ. Itu aja coba dicari dulu. Ya, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan di situ. Kalau di dagang rujak misalnya, kalian punya inovasi baru. Rujak apa? Tapi saya maunya fokus ke minimarketnya sih, Bu. Minimarketnya, kira-kira apa? Itu kan bisa. Iya. Coba aja dulu. Boleh. Permasalahannya dulu cari ya. Ya. Jangan menciptakan masalah ya, tetapi masalahnya memang benar-benar ada di situ. Ini satu-satunya lelaki di sini ya, Raka Wijaya, satu-satunya lelaki di sini? Kayaknya sih ya, Bu. Tadi kayaknya ada laki-laki lagi, tapi untuk detik ini tidak ada laki-laki lain selain kamu. Raka mau ngambil apa? Kalau saya rencana tuh kayaknya pendidikan atau pembelajaran di masa pasca pandemi COVID nih, Bu. Saya kan maunya di SMP dekat rumah, ada tempat kerja saya dulu.
ada yang sudah bisa dilakukan di situ seperti apa? Yang pertama, prokernya maunya tentang pelaporan gimana pencatatan laporan keuangannya di sana, terus sama apa lagi, kayak sana kan kalau waktu saya kerja dulu masih administrasinya masih agak berantakan di sana, maka sampai sekarang juga masih agak belum teratur. Dulu kamu bagian administrasi? Nggih, TU saya dulu. Oh, dulu berantaan. Sekarang Maksudnya berantaan juga. Berarti kamu nggak berperan di situ ya? Saya bendahara di sana. TU mau bendahara. Dulu maksudnya belum ada kayak pengarsipan yang benar-benar datanya disimpan. Oh, oke, silakan. Yang penting udah tahu ya permasalahannya di situ, ya silakan. Ya, nanti dicek kembali kira-kira apa permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Ya, ingat yang benar-benar bermasalah ya. Jangan mencari-cari masalah. Memberikan solusi tanpa masalah jadi nanti kamu. Oke, berikutnya ada Sudaryanti. Ya Ibu, rencananya saya mau pakai UMKM Bu, tapi tadi Ibu kan sempat singgung jangan pakai warung. Tapi yang saya pakai tuh UMKM-nya tuh rumah makan, cuma namanya itu Warung Laksmi. Itu boleh dipakai Bu? Kalau di tempat makan, masalahnya apa di situ? Dia itu belum apa namanya, belum melakukan pemasaran online gitu. Abis itu belum menggunakan platform digital. Sama kan promosi rumah makannya itu kurang. Sebenarnya itu tuh salah satu ikonnya desa, karena desa di kampung saya itu kan apa namanya, desa wisata. Dia itu Dimana sebagai itu, di mana? Yang di Penarungan. Penarungan. Ya. Apa makanan di situ yang menjadi ikon? Dia itu ada 3 jenis makanan, Chinese food, Balinese food, sama Australian foods. Coba aja dulu diobservasi ya, dicatat dulu apa hal-hal yang bisa diangkat sebagai topik ya dalam sini ya. Coba dulu ya. Kemudian ada Yasinta. Iya Bu. Iya. Kalau untuk pemilihan lokasi sih masih belum kepikiran Bu ya, tapi saya mau mensasar ke UMKM. Mungkin besok baru observasi di sekitar sini untuk UMKM-nya Bu. Oke. Indah. Belum ada Bu. Belum ada. Oke. Jessie. Kalau saya tuh pengennya kan di lingkungan saya tuh ada satu gang tuh namanya Gang Rampai. Semua tuh jualan kembang rampai Bu, sama sampean-sampean untuk upacara agama Hindu. Pokoknya sih itu UMKM-nya saya jadiin di prokernya kayak pemasarannya. Sekarang kan soalnya COVID nih Bu, jadi kayak mesen sampean sama kembang rampai kan jadinya dikit. Ya saya mau buatin kayak Instagram tuh. Kan ada jangan kalau bisa jangan yang menjual ya, yang memproduksi aja cari. Ya, tapi kalau pandannya emang mereka punya lahan pandannya, kayak nyarinya langsung sendiri, motong sendiri. Kayak gitu sih. Pandannya iya, kalau pandan kamu bisa nyuruh mereka ngapain kalau cuma pandan. Kalau misalnya alat-alat upacara itu masih mending ya, tapi kalau cuman terkait dengan rampenya doang, kayaknya enggak ya, terlalu kecil dia. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Kalau sebenarnya rampe sama buat sampean untuk Banten itu bisa Pak? Itu deh maksudnya, kalau alat keperluan upacara nggak apa-apa, kayak misalnya Banten-Bantennya tuh nggak apa-apa, kan ada online juga sekarang. Itu silahkan, tapi dia yang membuat ya, bukan dia yang
hanya menjual, karena kalau hanya menjual kan sedikit yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dia membuat sendiri kan banyak hal yang bisa kita explore dalamnya. Berarti fokusnya ke sampean sama penjualan Banten aja, Bu ya? Iya, itu bisa. Ya. Oke. Dan kalau bisa, kalau mitranya terlalu kecil, kamu tambah lagi beberapa mitra gitu ya. Misalnya yang penjual Banten jangan cuma satu, karena penjual Banten kayaknya pasti nggak gede-gede banget ya kan ininya. Kamu cari lagi yang penjual Banten lainnya gitu. Baik, Bu. Ya, jadi jangan cuma satu aja, tetapi kelompok pedagang gitu jadinya ya, kelompok pedagang Banten gitu jadinya yang kamu gunakan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Riana. Kalau saya belum ada sih Bu, masih nyari-nyari. Masih nyari-nyari, oke. Anjali. Anjali. Iya, Bu. Gimana? Maunya sih UN. Belum tahu yang ngambilnya yang di mana. Belum tahu. Oke, besok observasi ya. Jalan-jalan. Ini yang tadi belum ya? Karisma Ari Ananda itu belum ya dari tadi ya? Belum, Bu. Kamu terlupakan dari tadi. Iya, Bu. Saya ini, Bu, rencananya mau pakai stationery gitu, bisa, Bu ya? Kayak toko-toko alat tulis gitu, Bu. Di mana? Gimana, Bu? Toko-toko alat tulis apa yang bermasalah? Biasanya stationery pembukuan dia pasti udah punya. Ya kan? Kalau di tempat saya tuh dulu permasalahannya di tempat kerja saya dulu, Bu. Di stationery dulu. Kebetulan saya juga di back office, kayak persediaan gitu, Bu, permasalahannya. Terus dia emang ada pembukuan gitu, Bu, tapi masih kacau gitu, Bu, karena baru ganti sistem informasi buat ngolah datanya dia itu. Kamu di stationery mana? Di daerah Batu Bulan, Bu, di Sukawati. Ratnya stationery? Bukan, di Bali Asri. Oh, Bali Asri. Iya. Oke. Kamu yang rumahnya di Batu Bulan ya? Iya, Bu, di Batu Bulan. Di Gang Pipit itu ya? Bukan. Ini ada saya lihat-lihat alamat-alamatnya ada yang di Batu Bulan. Di Celuk. Ya, coba nanti dicek lagi permasalahannya apa gitu dulu ya. Kemudian dari permasalahan kan apakah dari permasalahan itu kamu bisa membantu atau enggak, memberikan solusi atau enggak gitu. Ya, jangan sampai sistemnya yang bermasalah terus kamu beliin dia sistem baru, kan nggak mungkin seperti itu ya. Dan kita juga punya keterbatasan waktu ketika kalian memberikan penyuluhan. Setelah memberikan penyuluhan itu diharapkan mereka bisa mandiri. Jadi nggak usah kalian dampingi terus. Misalnya pembukuan sederhana. Kalian cuma ngajarin mereka misalnya 3 hari aja. Setelah 3 hari itu mereka harus sudah bisa sendiri. Nggak usah kalian dampingi terus gitu. Ya, sehingga di kesimpulannya itu adalah kalian bisa mengatakan bahwa setelah dilakukannya penyuluhan ini, mereka secara mandiri bisa membuat pembukuan sederhana tersebut gitu ya. Ada yang belum tadi ya? Kok dia keluar masuk dari tadi ya? Cowok-cowok tuh siapa namanya tadi ya? Dia menghilang, masuk lagi, menghilang lagi. Yang di sini sudah semua ya tadi ya? Sinyal, Bu. Sinyalnya. Teman sekelas saya kayaknya kendala sinyal. Emang sering kendala di sinyal. Kendalanya di sinyal ya. Emang di mana-mana kalau online seperti itu ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Bagi yang sudah punya lokasi mitra, silakan diobservasi besok ya. Permasalahannya apa saja. Bagi yang belum, silakan berjuang untuk mencari mitra ya. Jangan mencari mitra, tapi mencari mitra yang saya minta ya. Silakan mencari mitranya, kemudian diobservasi apa permasalahan mereka ya. Jadi permasalahan itu bukan hanya kalian bertanya, tetapi kalian bisa mengobservasi dengan indera kalian ya. Kalian bisa melihat, memantau ya, kira-kira mengamati apa yang permasalahan yang ada di sana. Seperti misalnya tadi
masih berantakan gitu. Apa yang perlu kalian lakukan dalam pengabdian masyarakat ini? Gitu ya. Tapi minimal kalian orang akuntansi, minimal gunakanlah ilmu akuntansi kalian atau ilmu ekonomi kalian. Misalnya dalam hal pembukuan, misalnya dalam hal pemasaran, itu kan sudah dunia kalian. Itu silakan dimanfaatkan ya. Nah, untuk bagi yang sudah mendapatkan lokasi mitra, silakan nanti di grup ya, silakan nanti di grup dikirimkan terkait dengan profilnya ya, profil mitra kalian. Kalian kirimkan fotonya, foto lokasinya, kemudian kalian juga terangkan apa saja program kerja yang akan kalian buat. Gitu ya. Jadi saya mengharapkan minimal 2 lah program kerja yang kalian akan buat. Ya, jangan terlalu sedikit ya. Nanti kan arahnya ke nilai kalian juga. Nanti yang menilai kan bukan hanya saya, tapi ada penguji kalian. Kalian udah tahu pemonef kalian siapa? Udah dikasih tahu pemonefnya? Pemonef kalian itu adalah dekan dari Fakultas Pertanian dan Bisnis ya, Pak Sukerto. Itu akan menjadi pemonef kalian. Gitu. Ya. Jadi nanti akan saya kirimkan juga nanti nama pemonefnya biar kalian bisa tahu ya. Saya juga akan kirimkan contoh dari artikel, contoh dari laporan. Ya, itu silahkan nanti kalian pelajari, silahkan kalian observasi. Jadi ingat pada saat kalian observasi, kalian explore semua hal tentang mitra kalian itu. Gitu ya. Ada lagi kira-kira yang ingin kita bahas? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait responden kuesionernya itu, Bu. Ibu kan tadi mengatakan kalau jangan terlalu sedikit jumlahnya. Kalau saya ingin maksudnya lokasi untuk mitranya itu kan di UMKM ya, Bu ya. Itu maksudnya yang nanti bisa saya kasih kuesioner itu siapa aja, Bu, selain pemiliknya? Kan ada mereka punya pekerja. Silahkan pekerjanya nanti yang dikasih kuesioner juga. Coba kalian baca di pedoman atau kemarin tadi pagi sempat kalian dikasih tahu minimal dari mitra itu kan ada ya. Apakah 5 atau 10 ya? Saya juga lupa ya. Tapi jangan terlalu sedikit ya. Jadi siapapun misalnya di mitra kalian anggap aja sebagai respondennya. Misalnya dia punya anak, kan biasa kalau UMKM itu kan masih kekeluargaan ya, sifat kepemilikannya ya, pengelolaannya. Dia punya anak ya ikut di situ ya anggap aja sebagai pekerjanya juga. Silahkan dikasih kuesioner juga gitu. Ya. Ada lagi? Bu ingin bertanya. Ya. UMKM yang saya pakai kan belum ada namanya. Maksudnya masih menggunakan pemesanannya itu masih dengan jalur telepon gitu. Berarti saya isi profil UMKM-nya itu dengan nama pemiliknya aja. Kenapa, Bu ya? Boleh. UMKM UMKM apa? Misalnya namanya Dewi, UMKM Dewi kan nggak apa-apa. Kalian aja yang membuatkan nama UMKM-nya nanti. Nah, tapi dijelaskan jenis UMKM-nya apa, pengrajin topeng gitu misalkan, Bu ya? Ya, atau bisa UMKM pengrajin topeng Bapak ini gitu misalnya, itu boleh. Ya. Dan untuk batas waktu pengiriman profilnya itu ada, Bu ya? Secepatnya, kalau kalian sudah dapat masalahnya apa yang akan kalian angkat, silahkan. Agar gini, maksudnya itu kan untuk intern kita aja ya, sehingga saya bisa, kalian kan baru ngajuin ke saya nih, saya mau mitranya yang ini, yang saya lakukan ini. Kalian ACC dulu ke saya yang itu, baru kalian bisa membuat proposal. Jadi biar nggak kalian buat langsung proposal, terus baru saya cek ini mitranya nggak cocok seperti itu. Jadi mendingan kalian ajuin dulu ke saya, mitranya namanya apa, kalian foto, kemudian terkait dengan program kerja yang akan kalian buat itu apa saja gitu
itu akan lebih bagus lagi. Jadi ketika saya oke, kalian bisa langsung membuat yang namanya proposal. Karena nanti proposal itu juga akan kami kirimkan ke LPPM dan juga ke Pemonef kalian, yaitu Pak Sukertanya. Juga kami kirimkan. Kemudian setelah itu kalian ada membuat laporan akhir, ada membuat artikel, dan juga ada membuat apalagi satu video ya. Jadi ingat ya, video itu bukan baru selesai kegiatan baru kalian buat, enggak ya. Pada saat kalian observasi pun kalian bisa sekalian kalian membuat videonya. Jadi sedikit demi sedikit kalian membuat videonya. Karena video itu kan lebih apa namanya? Lebih apa ya? Maksud saya ya, lebih informatif itu kan lebih bagus. Tapi ingat, video itu juga ada batasannya, ya, baik itu waktunya maupun byte-nya itu ada batasannya. Karena ketika kita itu kan nanti terkait dengan video dari satu tim di tim 16 itu akan saya pilih satu yang terbaik, nanti akan saya kirimkan ke LPPM. Ya, itu akan dibuatkan hak kekayaan intelektual terkait dengan video reportase. Yang mana yang dianggap paling informatif di dalamnya terkait dengan nilai kalian juga yang tertinggi di bagian video itu yang akan kita gunakan untuk membuat hak kekayaan intelektual di video reportase gitu ya. Jadi kalian tinggal baca-baca lagi buku pedomannya. Di video kalian harus ada yang namanya logo Unmas. Kemudian kalau ada yang ngomong, misalnya yang ngomong adalah mitra, kalian isi nama ya. Itu namanya siapa dan sebagai apa, itu wajib ada. Gitu. Ya. Kemudian di bagian depan itu harus ada pengabdian masyarakat dengan judul apa, oleh timnya siapa, gitu ya. Jadi timnya nama saya dan nama kalian di situ. Baru kalian mulai ke videonya. Gitu ya. Ada lagi kira-kira yang mau dibahas? Maaf Bu, satu lagi. Ya. Untuk fotonya berarti kita foto semua tempat UMKM-nya itu Bu ya? Maksudnya lingkungan UMKM yang kita pakai. Untuk apanya nih? Foto yang nanti kita kirim bersamaan dengan profil UMKM-nya. Oh, bagian depannya aja nggak apa-apa. Untuk saya bisa melihat apakah UMKM itu ukurannya besar atau ukurannya kecil seperti itu. Untuk memberikan gambaran aja ke saya. Gitu. Ya, Ibu, terima kasih. Satu aja cukup ya. Tampak depan aja udah cukup. Ya. Ada lagi kira-kira? Kalau Kompasiana kalian kalau nggak salah angkatan 2018 kan udah semua ya, pernah ya membuat itu ya. Iya. Itu aman. Jadi dituntut juga ada luaran lain ya. Jadi ingat nanti Kompasiana, kalau kalian tahu sendiri ya, Kompasiana itu kan ada plagiatnya ya, itu 5% ya plagiatnya ya. Kalau misalnya konten kalian kopas-kopasnya terlalu banyak, itu akan kena di situ dan akan dihapuskan. Jadi ingat ketika kalian upload, ingat kalian dokumentasikan dulu sebelum itu hilang ya. Plus kalian copy linknya ya, copy link artikel kalian di Kompasiana. Kalian isi di sana. Ya, bisa kita isi di laporan akhir kalian nanti bahwa kegiatan ini sudah dipublikasikan di media elektronik seperti itu. Dan semoga pada saat ujian ketika diklik itu memang masih ada artikel kalian. Jangan sampai langsung hilang gitu ya. Karena kalau ada yang terindikasi lewat dari 5% nanti akan dihapuskan oleh pihak Kompasiana. Gitu. Jadi nggak harus semuanya kalian kopas ya ke sana ya. Itu bisa kalian rangkum sekali. Jadi satu paragraf itu nggak apa-apa, nggak usah yang sampai ada permasalahan, ini nggak usah. Jadi bentukin paragraf aja semuanya. Itu bisa di situ. Ya, nggak harus kalian split menjadi beberapa bab, nggak usah. Ya. Ada lagi? Bu, saya mau nanya.
kan Ya. UMKM saya itu di rumah, dia di produksinya itu berarti depan rumahnya itu kita foto, Ibu. Rumah Itu produksinya apa? tekstil busana adat Bali, Bu. Jadi dia tuh produksi kamen, produksi kain peles untuk di upacara pengabenan itu biasanya. Nggak apa-apa, kalau Seperti dia itu. rumahan kan kelihatan, biar kelihatan aja tempat produksinya dia aja yang difoto. Kan bisa. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Untuk foto mitra usaha mitranya itu sama untuk profilnya itu dibuatnya dalam bentuk Word atau bagaimana, Bu? Bentuk Word aja. Itu cuman di awal biar saya tahu aja gitu loh. Biar saya tahu aja lokasi penelitian lokasi pengabdian kalian di mana, kemudian apa aja yang menjadi program kerja kalian. Hanya seperti itu aja. Tidak kita lampirkan di laporan kok nanti. Ya. Cuman sebagai bahan untuk saya melihat kalian lokasi pengabdiannya di mana dan apa yang kalian ambil di situ. Itu aja kok, ya. Baik, Bu. Ya. Dwi tadi mau bertanya, silakan. Ya Bu, saya ingin bertanya, untuk kuesionernya itu wajib diisi Bu ya? Dilampirin di laporan. Untuk kuesionernya. Atau boleh kayak dia berupa wawancara di video? Oh, tidak dilampirkan kok. Ya, tidak dilampirkan. Jadi kalau misalnya kita di artikel atau di laporan akhir kan seperti yang saya contohkan tadi di artikel kan langsung kelihatan tuh pertanyaannya apa. Jadi nggak usah lagi dilampirkan seperti apa gitu. Oh, berarti kuesioner itu kayak berupa pertanyaannya apa, respondennya berapa, nilainya berapa gitu Bu ya? Iya, cuman berupa pertanyaannya apa. Jadi nggak apa ya namanya, nggak seperti penelitian lah, ya, tidak seperti penelitian yang terlalu apa namanya, terlalu saklek gitu, enggak ya. Di pengabdian itu yang penting tadi yang seperti di artikel, kuesionernya pertanyaannya apa, kemudian dari 10 responden berapa persen yang menjawab benar, itu bisa ya, cuman pakai persentase itu aja. Itu nggak apa-apa. Ya, yang penting pertanyaannya kalian paham dulu, kalian mau nanya apa. Itu nanti kan dicantumnya yang di laporan akhir itu Bu ya? Di pembahasannya aja cukup. Nggak usah dilampirkan kayak di skripsi, nggak usah. Karena pertanyaannya kan udah kelihatan di pembahasannya itu. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah sangat tidak jelas? Bertambah bingung? Makin bingung makin nggak apa-apa ya. Artinya kalian akan berusaha untuk mencari tahu tuh. Kalau kalian bingung, kalau kalian nggak mau tahu kan kalian nggak tahu apa, nggak bingung jadinya ya. Jadi mulai dari sekarang yang paling pertama adalah tentukan dulu ya lokasinya di mana, kemudian apa yang akan kalian lakukan. Kalau itu sudah punya, kalian membuat laporan proposal maupun laporan akhir itu akan gampang gitu ya. Baik ya, nanti kalau ada yang didiskusikan silakan didiskusikan di grup ya, akan saya jawab di situ agar teman-temannya juga semua bisa mengetahui pertanyaan dan jawabannya ya. Baik ya, untuk pembekalan hari ini kita bisa akhiri. Saya ucapkan selamat sore, selamat melakukan observasi mulai besok ya. Selamat sore ya. Sore Bu, terima kasih. Sore Bu. Terima kasih.